pernah gak sih kepikiran gimana ya cara dada kita bisa melindungi organ-organ vital seperti jantung dan juga paru-paru, tetapi masih bisa bergerak bebas saat kita bernapas maupun buang napas? Nah, jawabannya ada di dinding torak. Di video ini aku bakal ajak kalian untuk mengenal struktur-struktur penting yang membentuk dinding torak dan alasannya mengapa mereka menjadi penting ada di tubuh kita. Oke, kita masuk ke pengertian. Jadi, dinding toraks atau yang biasa disebut sebagai thoracic walls atau thoracic cage itu adalah kerangka pelindung yang terdiri dari tulang dan otot. Dia letaknya mengelilingi rongga toraks atau rongga dada. Seperti kalian bisa lihat gambar di bawah ini, dia kan letaknya di bawah leher dan juga di atas perut. Berarti dia fungsinya untuk melindungi organ-organ vital yang ada di dalam rongga dada. Apa aja? Ada jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, contohnya aorta dan juga vena cava, dan beberapa organ GI. Di sini, organ GI yang termasuk adalah hepar dan juga gaster, tapi dia dibatasi oleh diafragma. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa terdiri dari tulang dan otot. Nah, untuk tulang sendiri dibagi menjadi 3 secara garis besar. Ada sternum di bagian anterior, vertebra torakal di bagian posterior, dan yang mengelilingi tubuh mencakup area anterior, lateral, dan juga posterior. Itu ada 12 pasang tulang iga. Kemudian ada juga di sela-selanya itu otot maupun di bagian dalamnya. Nanti kita bisa lihat lebih jelasnya. Selain itu, bagian atasnya itu disebut sebagai superior thoracic aperture. Jadi kayak semacam pintu masuk dari atas. Lalu ada juga pintu yang di bawah. Itu disebut sebagai inferior thoracic aperture. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita menggunakan atlas. Di sini untuk sternum dibagi menjadi 3. Ada manubrium, ada corpus, dan juga yang paling kecil di bawah ada processus xiphoideus. Nah, sternum kalau kita lihat landmarknya, di sini ada yang penting. Untuk yang warna pink ini ada di 2 sisi, kanan dan kiri, itu incisura clavicularis, di mana clavikula yang ujungnya medial itu akan melekat pada landmark ini. Lalu yang di tengah itu cekungan juga yang disebut sebagai incisura jugularis atau jugular notch atau suprasternal notch. Nah, fungsinya untuk apa? Selain dia menunjukkan bahwa ini adalah ujung atas dari sternum, dia juga bisa menunjukkan posisi organ-organ dalam, misalnya setingkat berapanya trakea atau pembuluh darah apa yang melalui di area tersebut. Itu nanti untuk prakteknya. Oh ya, kalau kalian mau coba meraba mungkin bisa di arah bawahnya dari leher, lalu kalian bisa meraba ada 2 tonjolan dari clavikula. Nah, di antaranya itu di tengah-tengah itu adalah jugular notch. Oke, kita kembali. Di antara manubrium menuju ke corpus itu membentuk sebuah angle atau sudut yang kita kenal sebagai sternal angle atau angulus ludovici. Nah, ini juga penting karena kalian coba lihat atau kalian mungkin bisa meraba juga di tubuh kalian sendiri. Dari yang tadi suprasternal notch itu kurang lebih 5 cm, itu akan terasa seperti lebih tinggi dibandingkan bagian sternum lainnya. Dan ketika kalian meraba ke sebelah sinistra maupun dekstra, itu akan langsung berhubungan dengan kosta kedua. Dengan demikian, ketika kalian melakukan pemeriksaan fisik, kalian akan lebih mudah menemukan kosta di bawah-bawahnya, kosta ketiga, kosta keempat, dan seterusnya. Berkaitan sedikit dengan video sebelumnya, hematopoiesis, biasanya ketika dibutuhkan untuk melihat sel-sel darah yang masih muda, itu bisa dilihat dari aspirasi sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu kan ada yang merah dan juga ada yang kuning. Yang kuning itu lebih banyak di bagian tulang panjang, sedangkan untuk yang sumsum tulang merah itu di bagian tulang yang pipih. Nah, salah satunya itu di bagian dari sternum. Oke, selanjutnya kita masuk ke tulang rusuk atau tulang iga. Nah, secara garis besar dibagi juga menjadi 3 kelompok. Ada yang namanya tulang rusuk sejati atau nama lainnya costa vera, atau bisa disebut juga sebagai true ribs. Itu jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Lalu ada yang rusuk palsu atau disebut sebagai false rib atau costes spuriae. Itu ada 1, 2, 3. Nah, ada 2 lagi karena totalnya 12 dari tulang iga ini. Yang ini disebut sebagai tulang rusuk melayang, bisa disebut juga sebagai floating ribs atau costae fluctuantes. Kalau melayang kan seperti kalian lihat dia tidak terhubung ke bagian depan, jadi dari gambarannya juga sudah terlihat melayang. Nah, kalau yang palsu, kenapa dibedakan dengan yang sejati? Yang sejati atau true ribs itu dia melekat pada sternum, sedangkan kalau yang palsu atau false ribs dia tuh melekatnya pada cartilago yang menyambungkan dia ke sternum, jadi tidak berkaitan langsung dengan sternumnya. Untuk cartilago yang menghubungkan di tengah-tengah ini cartilago hyalin. Oh iya, untuk hubungan antara tulang iga pada sternum, untuk di manubrium itu ada 1, yaitu costae yang pertama. Untuk mulai dari korpus itu ada costae kedua sampai ke-6, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ke-7, mungkin ini gambarnya kurang akurat, dia seharusnya pas mengenai antara korpus dan juga processus xiphoideus, jadi kayak di tengah-tengahnya. Selanjutnya untuk yang menjadi batas belakangnya atau posterior itu ada vertebra thoracal yang totalnya sejumlah dengan tulang iga, jadi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk mulai vertebra thoracal yang pertama, kalian bisa meraba C7 atau cervical 7, di mana dia tuh paling menonjol, letaknya sekitar di bawah leher belakang. Jadi ketika sudah menemukan itu, di bawahnya langsung mulai ke thoracal 1. Kemudian aku juga mau bahas sedikit untuk contoh deh, kita ambil 1 landmarknya. Nah, dari costae yang pertama ini, kita lihat yang akan melekat pada vertebra thoracal itu adalah kaput atau kepalanya. Kemudian ini adalah leher atau kolum. Terus ini ada tuberculum. Nah, tuberculum ini nanti akan melekat pada bagian fovea costalis processus transversus dari vertebra thoracal. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa lihat dari catatan yang akan aku taruh juga linknya di description, boleh sambil dibuka. Nah, ini tuberculum nempelnya akan di bagian sini. Coba kita lihat. Nah, di sini itu adalah fovea costalis processus transversi yang tadi sudah disebut. Nah, perlu menjadi perhatian juga kalau setiap costae itu dia tidak nempel pada langsung di tengah-tengah dari vertebra thoracal, tapi dia kayak nempel di antara 2 dari vertebra thoracal. Jadi ini kaput dari costae kedua dan nempelnya di antara dari thoracal 1 dan thoracal 2. Selanjutnya kita masuk ke komponen otot. Di sini seperti yang bisa kalian lihat bahwa di antara costae itu terdapat otot. Karena di antara, maka terminologinya adalah intercostal, di antara kostal. Disebut sebagai musculus intercostalis external karena dia letaknya paling luar. Musculus intercostalis itu ada 3. Karena ini yang paling luar disebut eksternal, kita lihat lebih bawahnya lagi, itu disebut internal. Yang paling dalam disebut sebagai musculus intercostalis intima. Kanan dan kiri sama. Selanjutnya, ketika sudah dihilangkan, kita bisa lihat yang area lebih dalam. Di sini ada otot juga yang disebut sebagai musculus transversus thoracis. Mungkin dari bagian dalam terlihat seperti ini untuk musculus transversus thoracis yang tadi. Jadi dia nempel pada bagian sternum terus ke area cartilago hyalin dari costa di area anterior. Lalu batas bawahnya itu pas kena ke diafragma. Kemudian di bagian dinding dalam dari torak, tapi di bagian posterior itu ada juga otot yang namanya musculus subcostalis.
yang kanan dan kiri. Kalau yang di depan tadi musculus transversus thoracis, yang di belakang itu subcostal. Oke, sekian pembahasan dari dinding toraks. Kiranya bisa membantu teman-teman untuk lebih paham dan kebayang di mana letaknya. Sampai jumpa.